Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi terbaru buat Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Adanya video viral seorang wanita duduk di atas Padmasana direspon cepat komponen umat Hindu Kalimantan Tengah. PHDI di Kalimantan Tengah resmi melaporkan oknum pengunjung wanita yang viral duduki pelinggih Padmasana di Pura Sali Paseban Batu di Tangkiling ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Putusan PHDI tersebut berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu Dharma PHDI Kalimantan Tengah, Wayan Swata, yang turut dihadiri beberapa komponen umat Hindu di Kalimantan Tengah pada Sabtu, 3 Juni 2023. Rapat PHDI tersebut menghasilkan keputusan jika perempuan yang menduduki Padmasana di Pura Sali Paseban Batu, Kalimantan Tengah dalam video yang viral di media sosial terindikasi melakukan tindakan pelecehan terhadap tempat suci agama Hindu di Kalimantan Tengah. PHDI Kalimantan Tengah juga telah membuat laporan resmi ke PHDI Pusat. Sebelumnya, aksi wanita berselempang kuning yang duduk di atas Padmasana menggegerkan warganet. Aksi tak terpuji tersebut banyak menuai kecaman dari tokoh-tokoh Hindu di Nusantara. Salah satunya dari Ketua Yayasan Ksatria Keris Bali Ketut Putra Ismaya Jaya. Bahkan tokoh Bali yang bakalan maju ke DPD RI ini mengutuk oknum pelaku yang telah melecehkan tempat suci agama Hindu. Berikut pernyataannya yang diterima redaksi Jarak Pos. Om Swastiastu Ignamastu Nama Shidamo Mastu Tat Astu Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan buat kita semua, dan salam Ksatria Keris Bali dari saya, Ketut Putra Ismaya Jaya Tujuru Mangkubima. Ini saya mau tanggapi tentang video bagaimana pura milik umat Hindu. Ini karena banyak sekali yang mendm saya, WA dan minta komentar-komentar karena terkait dengan video yang naik ke pura diduduki tempat ibadah umat Hindu. Harus juga ikut berjuang kepada tanah Bali, kepada agama Hindu. Dan memang wajib rasanya sebagai orang Hindu harus kita bersuara. Dan saya harap semua semeton Hindu Bali, semeton Hindu Nusantara, dimanapun berada, ayo kita bersatu. Jaga toleransi, jaga agama Hindu kita, jaga rasa marwah leluhur-leluhur kita. Ketika seperti itu terjadi, di mana tempat sembahyangan di Betara dari Sang Yang Siwa itu diduduki begitu saja sampai dia berdiri. Apalagi ini orang yang kayaknya tahu etika dan tahu beragama. Buktinya dia bisa pakai kerudungnya, dia pakai tatanan. Apa maksud dari dia naik ke tempat itu? Dan saya juga sudah dapat berita bahwa tokoh kita di Kalimantan sudah ada melaporkan. Sudah ada melaporkan, mudah-mudahan bapak polisi yang beragama Hindu khususnya berada di pusat, ada jadi jenderal, ada jadi kombes. Ayo perhatikan ini Bapak Jenderal, ayo perhatikan ini Bapak Komandan. Tolong usut sampai tuntas dan berikan efek jerah pada oknum. Saya bilang oknum. Agar oknum yang melecehkan agama kita, agama Hindu, tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi. Anak SD saja rasanya tahu mana itu pura, apa itu pura di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia. Anak SD ini betul-betul orang yang tidak beradab dan biadab. Di hari Raja Rainan Tumpak Landep dan Isi Purnama, saya ingin mempertegas kepada semeton Hindu Bali dimanapun berada. Ayo kita bersatu, semeton Hindu Nusantara. Harus kita kuatkan barisan, kuatkan kekuatan. Jangan sampai kita terus dilecehkan, dihinakan di tempat di mana saja terhadap karena kita minoritas.
Jadi saya hanya ingin mempertegas dan mengharapkan bapak-bapak polisi yang sukses tugas di rantau, pengusaha-pengusaha kaya, orang-orang Hindu, dimanapun berada, ayo bangkit. Pedulilah, uruslah, bantulah kasus ini. Tampilkan di media nanti kalau dia sudah ditangkap dan dia sudah dipenjara, dia sudah diproses, bahwa bapak-bapak, para jenderal juga, para pengusaha, luar biasa. Saya salut. Artinya, para tokoh sudah ikut berjuang. Para tokoh sudah ikut berbuat kepada agama leluhur kita. Diberikan restu, diberikan merte, rezeki, kesuksesan sampai jabatan, kekayaan. Oleh hidup betari di tanah Nusantara. Agama Hindu kita minoritas. Tetapi jangan sampai harga diri kita terinjak-injak atau tidak dihargai. Toleransi harus dijaga. Saya menghormati toleransi dan sangat mencintai toleransi. Tetapi ketika ada oknum yang tidak menghargai toleransi, mari kita bangkit, mari kita bersatu, mari kita kuatkan untuk melawan, untuk bersuara, agar tidak ada lagi orang-orang, oknum-oknum yang melecehkan kita. Para pejabat, tokoh politik, Bapak DPR RI, DPD RI, mohon untuk menyikapi ini, bukan maksud rasis, bukan, tapi mari kita jaga harga diri, mari kita jaga marwah agama Hindu kita, mari kompak bersatu untuk bersuara kepada tanah Nusantara, kepada agama kita tercinta, agama Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi, saya menghormati toleransi. Saya menghormati semua agama karena saya dilahirkan dan berada di dalam keluarga yang NKRI. NKRI wajib kita jaga. Jangan gara-gara satu oknum kita biarkan, esok akan muncul lagi 2 oknum. Kita biarkan, besok akan muncul lagi 3 oknum, 4 oknum, 5 oknum, 10, 20, 30, 100 orang. 500 orang akan menghinakan agama kita Hindu Bali dengan tempat sembahyangan kita, tempat ibadah kita, tempat pemujaan kita. Dilecehkan kita. Selalu dilecehkan. Akhirnya akhir kata permohonan maaf, materai 6.000, materai 10.000 sekarang sudah selesai. Harapkan PHDI yang ada betul-betul tidak ada toleransi untuk maaf dan berikan efek jera. Harapan saya efek jera diberikan agar tidak ada lagi terulang. Dan kepada para jenderal, pengusaha, pejabat yang dapat jabatan, yang punya jabatan yang sukses, khususnya agama Hindu di Nusantara, mari bersuara, mari hubungi koneksi-koneksi bapak-bapak, koneksi-koneksi bapak-bapak pejabat, bapak jenderal, instruksikan ke bawahnya agar menjaga dan mengusut tuntas dan memberikan efek jera. Tangkap oknum, bukan agamanya, tapi oknum yang tidak mempunyai rasa hormat, rasa respek, dan betul-betul merendahkan sampai dia duduk kakinya ongkang-ongkang. Dia tahu itu sembahyang yang selalu dipuja di tanah Bali. Tidak mungkin dia tidak tahu, dan bohong kalau sampai dia bilang tidak mengerti. Walaupun tidak ada yang menjaga tempat ibadah kami, tetapi dia pasti tahu apa yang dia duduki di tempat itu. Dan saya juga minta kepada semua umat Hindu di Nusantara dan di Bali khususnya, dengan banyak fenomena bule berulah bertingkah, tolonglah imigrasi juga harapkan tegas ketika mereka baru masuk, harus diberikan warning, diberikan informasi. Mereka ke Bali ada aturan yang harus ditaati. Saya dulu saya pernah deportasi bule yang menendang tempat ibadah di tanah Bali, tanah Buleleng. Dulu itu saya deportasi. Padahal dulunya sebelumnya 3 tahun kasus itu diam, tidak pernah diusut dan tidak bergerak. Akhirnya saya turun dengan Yayasan Satya Kris Bali, kasus itu berjalan dan pelaku bule itu ditangkap serta sudah dideportasi. Ada efek yang kita bisa buat ketika kita bersatu. Makanya saya minta, jagalah tanah Bali kita tercinta, jagalah Nusantara kita, jagalah agama Hindu yang kita cintai, dan jagalah toleransi yang ada di Indonesia. Rahajeng rahinan tumpak landap. Ini senjata pusaka yang rahinan tumpak landap, ini senjata pusaka. Semoga dengan ketajaman di hari tumpak landap ini memberikan anugerah bagi kita semua umat Hindu.
Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmade mengabarkan. Jarak Pos TV, bersama membangun bangsa.